Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang memakai kesempatan hidup dengan bijaksana. Sekali lagi, memakai kesempatan hidup dengan bijaksana. Puji nama Tuhan. Tentu kesempatan hidup dalam dunia ini, Bapak Saudara. Mari kita akan membaca firman Tuhannya di dalam Mazmur pasal ke-90 ayat 12. Demikian firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Firman Tuhan. Firman Tuhan ini jelas menasihati setiap kita. Kalau Tuhan sudah memberikan kesempatan hidup di dunia ini bagi setiap kita orang percaya, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberikan kesempatan hidup di dunia ini. Tuhan memberikan nafas hidup. Tuhan memberikan umur panjang. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan memberikan berkat, perlindungan, pemeliharaannya, segalanya dalam kehidupan kita selama di dunia yang sementara ini. Dan Tuhan menghendaki supaya kita memakai kesempatan hidup ini dengan bijaksana. Artinya apa bijaksana, saudara? Artinya itu memakai kesempatan hidup ini dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup di dalam dunia ini seperti orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mereka seringkali menyia-nyiakan kesempatan hidup dalam dunia ini. Mumpung saya masih hidup dalam dunia, saya harus bersenang-senang ya. Bersenang-senangnya ini yang keliru, saudara. Bersenang-senang dalam dosa, dalam perselingkuhan, dalam perzinahan, dalam kejahatan, dalam korupsi, saudara. Akhirnya menyesal, saudara. Kemudian kalau sudah mungkin di penjara, saudara, menyesal. Oh, andaikan saya diulang lagi hidup saya dari awal. Ya tidak bisa. Hidup itu terus berjalan. Jam ini terus berputar. Terus berputar. Pernah berhenti, saudara, jamnya ada? Pernah, karena baterainya habis. Rusak, jamnya harus ganti. Tapi terus berdetak terus. Ya, detik, ya, berganti menit, menit berganti jam, jam berganti ya, hari, hari berganti bulan, bulan berganti tahun, terus berjalan. Ya, dan apa yang sudah terjadi itu tidak bisa diulang kembali. Sebab itu nasihat firman Tuhan ini ya, tepat sekali, harus dengan bijaksana menggunakan waktu-waktu dalam kehidupan kita ini, kesempatan dalam hidup kita ini, karena tidak bisa diulang. Kadang ada orang yang ya, tidak bisa menjaga kesehatannya, ya, makan sembarangan, kemudian ya, mungkin sambil minum-minum, ya, mumpung masih hidup dalam dunia bersenang-senang, akhirnya jadi sakit, ya, tidak berdaya di rumah sakit, baru dia menyesal, kok jadi begini hidup saya? Karena salahnya sendiri. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan, harus hidup dengan bijaksana, dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, akal budi. Dikatakan supaya kami menjadi orang yang berbudi. Akal budi kita, hikmat ini harus dipakai. Apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya perbuat dalam hidup ini, memakai waktu ini harus dengan bijaksana, harus dengan hikmat Tuhan. Jangan ngawur, jangan sembrono, nanti akan menyesal kemudian. Ada peribahasa mengatakan sesal kemudian tidak ada gunanya. Jadi kita harus hati-hati, harus dengan hikmat memakai kesempatan dalam hidup ini. Baik dalam kata-kata, perbuatan, juga dalam usaha, bisnis.
sembarangan percaya sama orang. Saudara, ya, mungkin kita punya modal, oh ini loh saya ada modal, dia sembarangan percaya, akhirnya dibawa lari. Nah ini tidak pakai hikmat, mungkin diajak kerjasama. Ya, karena kan banyak penipuan online. Ya, ini ada investasi, wah bisa banyak menghasilkan, ayo ya uangmu berapa, ya, nanti bisa menghasilkan banyak. Ternyata investasi bodoh. Ya, ini bahaya. Jadi semuanya harus dengan bijaksana, dengan hikmat. Jangan seperti orang dalam dunia ini. Sudah saya bacakan firman Tuhan. Ya, hidup ini adalah kesempatan yang harus kita gunakan dengan sungguh-sungguh. 1 Petrus 1 ayat 14-17 katakan firman Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Saudara, jangan sampai kita hidup seperti orang-orang dunia, atau sebelum kita hidup seperti sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, hidup menurut hawa nafsu, hanya menuruti kesenangan. Itu bodoh di hadapan Tuhan, itu tidak bijaksana di hadapan Tuhan. Jangan kita meniru seperti mereka. Loh Pak Pendeta, itu loh orang itu bisa senang-senang, ya, bisa berpesta terus, banyak uangnya, ya, bisa ya keliling dunia, bisa rekreasi, ya, bisa menuruti keinginannya. Kan enak Pak Pendeta, kan hidupnya happy. Nah, itu tipu daya iblis. Jangan. Tapi kita harus sungguh-sungguh memakai kesempatan hidup kita itu, ya, menjadi anak-anak yang taat. Kita itu menjadi anaknya Bapa di surga. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi ini, Allah penguasa segalanya, Allah yang menentukan nasib hidup kita. Hidup kita itu dalam tangan Bapa kita di surga. Jadi kita harus menggunakan kesempatan hidup ini untuk taat pada Dia, setia pada Dia. Pasti tidak akan rugi, tidak akan sia-sia. Sebaliknya kalau hidup kita hidup seperti orang dunia, tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau setia, menuruti hawa nafsu kita, keinginan kita sendiri, akhirnya akan menyesal. Hidupnya akan sia-sia dalam dunia ini. Bapak Saudara, yang di sini dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Mengapa kita harus hidup kudus, hidup benar? Karena Tuhan itu punya planning, punya rencana mengangkat kita sebagai umatnya, sebagai gerejanya, dijadikan mempelainya. Luar biasa. Ya, ini satu kiasan, ya, kita sebagai mempelainya nanti akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya, kita sebagai mempelai perempuannya, Dia sebagai mempelai laki-laki surga. Jadi kalau Tuhan Yesus datang, kita akan menyambut Dia, maka kita akan dibawa masuk ke dalam pesta kawin anak domba. Itu artinya di dalam kerajaan surga, menikmati kesukaan kekal, kebahagiaan, kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Ini tujuannya sangat mulia Tuhan. Sebab itu kita harus hidup benar, hidup kudus. Mungkin ada beberapa orang pas sulit Pak Pendeta, ya, kalau mau hidup kudus, hidup benar, ya, kita kan manusia yang berdosa. Jangan keliru, kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang memberikan kemampuan. Ada firman Tuhan yang bisa membentuk kehidupan kita. Kalau kita mau, Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita. Bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang di dalam kita. Amin, saudara. Hingga kita bisa hidup kudus, hidup benar. Karena apa? Kita disiapkan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kita akan dibawa masuk dalam kerajaan surga yang kudus, yang mulia. Luar biasa.
Sebab itu kita tidak boleh hidup sembarangan dalam dunia yang sementara ini, karena ada sambungannya. Kalau kita meninggalkan dunia ini nanti masuk dalam kerajaan surga. Mungkin kalau orang-orang yang belum percaya pada Tuhan, udah ada ya, nanti hidup setelah ini, setelah mati ya nanti urusannya Tuhan, bukan urusan kita. Justru ditentukan nasib hidup kita yang kekal, ditentukan saat kita dalam dunia yang sementara ini. Kalau kita keliru jalan, nanti menyesal untuk kekal selama-lamanya. Tapi kalau kita jalan dengan benar, kita pakai kesempatan hidup dengan benar, dengan melakukan kehendak Tuhan, hidup taat setia kepada Tuhan, ya, pasti kita akan menuai. Itu artinya menabur, akan menuai hidup kekal dalam kerajaan surga. Terus, mengapa kita harus memakai kesempatan hidup ini dengan bijaksana? Mengapa? Ya, yang pertama karena kesempatan hidup di dunia itu sangat terbatas. Jadi harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan benar, karena hidup manusia itu seperti uap. Ya, Yakobus 4:14 bagian B katakan, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, bapak-bapak atau ibu-ibu biasanya yang sering masak air, ya, itu kan kalau sudah, ya, bahasa Inggrisnya itu ngakal, ya, mendidih, itu kan keluar uapnya, kan kelihatan. Kira-kira berapa detik sudah kelihatannya? Bentar, nggak sampai 1 detik kelihatan, bentar, langsung kena angin, sudah hilang uapnya. Demikian juga hidup kita sebagai manusia dalam dunia ini sangat singkat. Memang dalam firman Tuhan dikatakan manusia hidup 70-80 tahun, ya, yang bisa mencapai, tapi banyak yang tidak bisa mencapai. Terus saja anaknya Bapak Cahaya, kita di sini usia 38 juga dipanggil Tuhan. Udah mau siap menikah, sudah daftar di Hotel Padis, sudah kasih DP, sudah siangnya, sorenya ya malamnya sudah dipanggil Tuhan, sudah siap menikah. Terus nggak tahu umur kita sampai kapan, nggak tahu. Tidak bisa mencapai 70-80 tahun, ya, tidak semuanya bisa mencapai, sangat singkat. Bapak Ibu tahu hidup, ya, lagu pujian, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Ini karangannya siapa? Pendeta Wilmena Latuhina. Pendeta, ya, usianya sekitar 5 bulan. Dia punya anak tunggal 1 namanya Samuel Latuhina. Usianya 17 tahun. Dia baru lulus SMA. Dia seorang yang aktif, bisa bermain musik, aktif di sekolah juga. Yang orangnya pandai, menjadi harapan daripada papanya, pendeta Belmina. Ternyata apa yang terjadi? Dia mengalami kecelakaan, meninggal, dipanggil Tuhan. Lalu bagaimana pendeta Belmina? Ya, saya pikir pasti dia sangat terpukul. Punya anak satu-satunya dipanggil Tuhan. Kenapa Tuhan bisa terjadi hal ini? Dia susah. Lalu dia waktu merenungkan, akhirnya Tuhan kasih ilham menulis lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidup. Usianya masih 17 tahun. Ya, terus dipanggil oleh Tuhan. Terus bila kita mau sadar, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya hidup sementara dalam dunia ini. Hidup kita sangat singkat dibandingkan dengan hidup kekal. Sudah kira-kira berapa tahun hidup kekal di kerajaan surga itu? Berapa tahun? 1000 tahun, 1 juta tahun,
1 miliar tahun terus kekal selama-lamanya, artinya tidak ada batasnya. Kalau dibandingkan hidup di dunia ini sangat singkat sekali. Sebab itu kalau kita sadar, kita mengerti, maka kita pasti akan menjaga hidup kita tetap benar, berkenan di hadapan. Karena hidup di dunia sementara menentukan nasib untuk kekal. Kalau kita sadar, maka kita pasti menggunakan kesempatan hidup di dunia sementara yang terbatas ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mulai dari keluarga, kita menjadi berkat bagi suami, bagi istri, bagi orang tua, bagi anak. Jangan menunggu mereka sudah dipanggil Tuhan. Kadang-kadang ada anak yang waktu orang tuanya hidup tidak peduli sama orang tuanya, sibuk pekerjaan, bisnis. Lalu setelah orang tuanya meninggal, wah, kuburannya dibuat pompai dari marmer, bagus, megah. Orang-orang lihat, ini sungguh-sungguh anaknya berbakti pada orang tua. Tapi orang tua sudah meninggal, tidak bisa menikmati, sia-sia. Justru orang-orang yang kita kasih waktu dia masih hidup, kesempatan kita bisa mengasihi, kesempatan kita bisa melayani mereka. Ya, mungkin mereka ada kekurangannya, dan biar kita mau mengampuni, memaafkan, tetap mengasihi. Si Tuhan, saudara, saya dengan istri, saya cuma membantu, istri saya yang merawat mama yang terkasih, yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Memang dulunya, waktu adik istri saya ini masih ada di Balung, itu saya gantian, saudara. Berapa bulan mama di sana, terus dibawa berapa bulan di Bondowoso, kami merawatnya. Tapi masih sehat, saudara. Jadi nggak seberapa repot. Tapi kemudian akhirnya adik istri saya pindah ke Bondowoso, kira-kira 4 tahun yang lalu, terus tinggal di ruko, buka salon, sibuk dia, kecil tempatnya, jadi mama nggak bisa dititipkan di sana. Harus selalu bersama-sama kami. Kami kan harus wirawiri, terus beringin, harus diajar, saudara. Dia kadang-kadang masih tidur, capek, ayo Pak, bangun Pak, ayo cepat kita mau ke Semeringin. Paksa kita bawa, saudara. Tapi kami bersyukur bisa ada kesempatan untuk melayani. Kalau diajak jalan-jalan, kalau ke Jember, paling senang, saudara. Padahal karena demensia, malam sudah ngoceh terus, nggak tidur, pagi udah ngantuk-ngantuknya, saudara. Tapi kalau dikasih tahu, tadi Jember, ayo, jadi dinang kok, semangat, langsung nggak ngantuk lagi, senang, Jember, saudara. Kalau Jember itu harus ngeroksi, saudara. Kalau nggak ngeroksi itu bukan ke Jember, kita bawa kursi roda, di sana pakai kursi roda, senang, Pak. Dan kesukaannya di sana apa, saudara? Nasi goreng ikan asin, senang di sana. Kalau ke Pujasera, es duren, makanya paling ingat sama Ibu Eli, Arya Sendi Durin, paling ingat suka akan durian. Kami bersyukur bisa mendapat kesempatan, saudara, untuk merawat mama, saudara. Pernah kami ajak juga sampai ke Surabaya, ke Malang, saudara, meskipun pakai kursi roda. Akhirnya Natalan tahun lalu itu mulai kami titipkan di adik istri saya, karena kami sibuk kan Natal, dia ternyata terus drop, apa kurus, akhirnya jatuh juga 2 kali. Jadi akhirnya terus lemah, nggak bisa diranjang. Nah, kami bersyukurnya, saudara, saat itu adik istri saya sudah pindah di rumah mama kami. Jadi tepat waktunya. Jadi akhirnya bisa dirawat oleh istri saya, saudara, di nama Tuhan. Dan akhirnya
batuk, sesek nafasnya, kemudian seminggu dibawa ke rumah sakit, ya. Mau diinfus udah nggak nemu, sudah pembuluh darahnya ya, sampai sulit. Akhirnya malam di ICU, ya, cuma berapa jam ya, 3 jam ya, langsung dipanggil Tuhan. Terus ya, biarlah kita mau menjadi berkat bagi orang-orang di dekat kita, ya, mulai dari Tuhan, selama mereka masih hidup dalam dunia ini, ya, kita mau mengasihi mereka, kita mau melayani mereka, ya, dan karena saya percaya kalau kita sadar akan terbatasnya hidup kita, maka kita akan memakai hidup kita ini untuk perkara yang rohani. Saya bacakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 2-3, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sekarang kita sudah hidup di waktu yang sisa. Tidak banyak waktu lagi. Kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Kita sudah melihat banyak tanda-tanda yang terjadi. Peperangan, ya, Iran Amerika, ya, yang lalu sudah hampir, ya, perjanjian damai yang batal. Perang lagi. Sekarang malah dibantu sama Cina. Kita harus menggunakan waktu yang sisa ini dengan sebaik-baiknya untuk mencari perkara yang rohani. Lalu yang kedua, mengapa kita harus memakai kesempatan hidup dengan bijaksana? Karena kesempatan hidup di dunia itu merupakan persinggahan atau menumpang. Hidup kita sebagai manusia itu sebagai perantau saja di dunia ini. 1 Petrus 1:17 saya bacakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita hanya sebagai perantau dalam dunia ini. Mengapa? Karena kita, ya, adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi warga negara surga. Nama kita sudah tercatat dalam kerajaan surga. Secara rohani kita adalah warga negara surga. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kita hanya merantau di dunia ini seperti orang berwisata, tur di dunia ini. Namanya orang berwisata, tur itu, masa sampai bertahun-tahun, sudah nggak mungkin. Sampai berbulan-bulan aja jarang. Kira-kira mungkin berapa hari berwisata. Begitu juga hidup kita. Pada saatnya kita juga harus kembali ke dalam kerajaan surga. Karena kita sudah menjadi warga negara surga. Kita tidak tinggal selama-lamanya di dunia ini. Hanya sementara. Hanya sementara. Waktu papa saya dipanggil Tuhan di Surabaya, pada waktu menjaga di Adijasa, itu setiap hari itu banyak yang meninggal setiap hari banyak, sampai penuh. Jadi waktu papa saya meninggal itu gak ada tempat, akhirnya harus antri di jenazah
kemarin es dulu, perlu dibekukan dulu, ya. Besoknya baru ada tempat. Setiap hari ada yang meninggal. Setiap hari ada yang dipanggil Tuhan. Ini menunjukkan bahwa hidup di dunia ini hanya sementara, hanya transit. Ya. Seperti orang naik pesawat itu, sudah misalnya dari Surabaya ke Amerika, itu harus transit di Singapura, ya, transit Singapura. Ya, mungkin ganti pesawat baru ke Amerika. Demikian juga dalam hidup kita. Kita harus selalu siap sedia, karena ini kita tidak tahu berapa lama kita masih hidup dalam dunia ini. Bagaimana caranya? Kita harus selalu siap sedia, yaitu kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, memelihara iman percaya kepada Tuhan Yesus. Saat kita harus kan dipanggil Tuhan, tidak ada yang bisa kita bawa sebenarnya. Mungkin ada yang membawa, ya, ada yang mungkin orang yang kaya juga perhiasannya masukkan peti, kemudian baju-baju yang mahal dimasukkan peti semua. Itu kan menurut kepercayaan mereka nanti bisa dipakai, bisa ternyata kuburannya dibongkar sama pencuri, diambil sama pencuri, tidak laku, sudah tidak bisa kita bawa. Yang kita bisa bawa apa? Iman kepada Tuhan Yesus. Itu yang perlu kita pegang, kita pelihara. Jangan sampai kita mundur dari iman pada Tuhan. Meskipun kita menghadapi tantangan persoalan dalam dunia ini, kita harus tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan Yesus. Ya, Bapak Saudara. Kita baca dalam Kolose 3 1-2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Biar kita mau siap sedia. Dengan cara apa? Kita harus mencari perkara-perkara yang di atas, artinya perkara yang rohani, ibadah kepada Tuhan, doa kepada Tuhan, firman Tuhan, itu perkara yang kekal yang akan kita bawa sampai dalam kerajaan surga. Kalau perkara dalam dunia itu sementara, memang kita harus bekerja, kita harus mengurus keluarga, kita harus yang mengurus, ya, kerjaan kita, mengurus orang tua, anak, ya, semua harus diurus. Tapi itu hanya sementara di dunia ini, semuanya akan kita tinggal. Tapi kita harus mengejar perkara-perkara yang dari atas. Lalu dibacakan dalam Ibrani 2:25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Terus, kalau kita menyadari hidup kita hanya sementara dalam dunia, hanya menumpang, kita harus setia beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Dalam ibadah itu ada janji Tuhan untuk hidup sekarang dan hidup yang akan datang. Ibadah itu yang menjamin hidup kita. Hidup sekarang, apa yang menjadi kebutuhan Bapak Saudara, Tuhan menjamin kalau kita setia beribadah kepada Tuhan. Katakan ya, roti dan makanan airmu akan dicukupi oleh Tuhan. Dan ada janji untuk hidup yang akan datang. Luar biasa dalam ibadah. Memang kadang-kadang orang mereka kalau ibadah ya cuma datang, ya, nyanyi, kemudian kita doa, kemudian dengar firman Tuhan, kemudian pulang, ya. Kalau nanti minggu depan ada
kuasa mengandung berkat Tuhan yang luar biasa. Bapak Saudara, sebab itu biar kita mau setia beribadah pada Tuhan. Jangan kita habiskan waktu, kesempatan yang singkat ini dalam dunia ini hanya untuk perkara jasmani, hanya untuk pekerjaan, hanya untuk masalah-masalah dalam dunia ini. Harus kita sediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Baik ibadah di gereja juga ibadah pribadi di rumah, bersekutu dengan Tuhan. Itu yang menentukan nasib kita untuk kekal. Zaman sekarang kan zaman teknologi canggih yang membuat banyak anak-anak Tuhan yang malas beribadah. Pemerintah kan bisa online di rumah, bisa ikut ibadah online. Wah, bahkan bisa ikut ibadah gereja-gereja yang besar. Wah, bagus-bagus Pak Pendeta, banyak. Tetapi apa sudah? Kalau orang percaya ibadah online ini, apakah bisa korban kepada Tuhan? Kalau kita datang secara onsite, seperti saat ini kan kita membawa korban kepada Tuhan, korban pujian, korban ucapan syukur, korban tenaga, korban harta kita, korban segenap hidup kita. Tapi kalau online bisa sambil sediakan kopi, camilan, sambil dengarkan minum kopi, camilan, bisa memuji Tuhan. Tidak bisa. Ada persembahan, tidak ada. Tidak ada korban. Itu namanya bukan ibadah. Kecuali kalau memang sakit, sudah tidak bisa datang ibadah yang memang maklum. Kemudian sudah waktu bangsa Israel itu kalau datang kepada Tuhan itu tidak boleh dengan tangan kosong. Harus bawa persembahan kepada Tuhan. Harus bawa korban kepada Tuhan. Yang mampu bawa lembu, kemudian yang menengah bawa domba, kemudian yang kurang mampu bawa burung tekunggur. Itu dibawa dari imam-imam harus sembelih, dibakar menjadi korban untuk Tuhan. Demikian juga kita di zaman perjanjian baru ini, kita juga bawa korban kepada Tuhan. Korban pujian, ucapan syukur, korban persembahan kita, korban persembahan hidup kita kepada Tuhan, supaya hidup kita dibentuk oleh firman Tuhan, supaya hidup kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Korban bisa. Ya, kita mau setia beribadah kepada Tuhan dalam waktu yang sementara dalam dunia ini. Selain itu, saudara, mengapa kita harus menggunakan kesempatan hidup yang bijaksana? Karena kesempatan hidup di dunia itu adalah kesempatan emas untuk mendapatkan pahala, mahkota dari Tuhan. Kesempatan emas di dunia ini untuk mendapatkan mahkota dari pahala di mana? Di surga. Kita akan membaca dalam 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 7 sampai 8. Ini perkataan dari Rasul Paulus. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan karuniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedamaian. Kita melihat contoh Rasul Paulus ini, dia memakai kesempatan hidupnya untuk melayani Tuhan, sehingga dia percaya, dia yakin dia akan mendapatkan mahkota dari Tuhan, pahala dari Tuhan di dalam kerajaan surga yang mulia. Jadi kita mau pakai kesempatan dalam dunia yang terbatas ini untuk
bisa di gereja kita mempersembahkan pujian, kita memuji, menyembah Tuhan, itu juga melayani Tuhan. Tapi juga melalui pelayanan kepada sesama kita yang membutuhkan. Mulai dari keluarga, kita melayani suami, melayani istri, melayani orang tua, melayani anak. Itu juga pelayanan di hadapan Tuhan. Karena apa? Kita semua adalah imam-imam di hadapan Tuhan. Sudah ditebus oleh darah Yesus, menjadi hamba-hamba Tuhan juga. Jadi pelayanan bukan hanya di gereja, dimanapun kita bisa melayani Tuhan dengan talenta, karunia dari Tuhan. Karunia kita berbeda-beda, jadi kita pakai karunia talenta kita. Ya, seperti perumpamaan, ya, 3 hamba yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 5 talenta dijalankan, yang 2 talenta dijalankan, tapi yang cuma 1 talenta ini tidak mau menjalankan. Disimpan dalam tanah. Talenta itu karunia dari Tuhan. Ada yang mendapatkan talenta karunia untuk mendoakan orang, untuk menolong orang, menasihati, menguatkan orang. Talenta untuk berkorban bagi orang lain, memberi bagi orang lain, itu semua talenta dari Tuhan, karunia dari Tuhan. Harus kita jalankan, jangan kita pendam. Seperti hamba yang satu ini, akhirnya Tuhan itu marah. Hai kau hamba yang malas. Mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Jadi Bapak Saudara, selama hidup dalam dunia ini merupakan kesempatan emas. Kalau kita mau menjalankan talenta kita, kalau kita mau melayani Tuhan, kita mau melayani sesama kita, pasti Tuhan menyediakan pahala dalam kerajaan surga. Mahkota itu disediakan Tuhan, tidak akan sia-sia. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan dalam hidup kita. Ya, ada pujian yang mengatakan, bila ku merenungkan hidup ini, oleh Tuhan diberikannya sekali, untuk apa sebelum nafas berhenti, lebih baik hidup untuk melayani. Masih ada matahari, masih ada bintang bulan, itu tanda masih ada kesempatan. Masih ada nafas ini, masih ada kekuatan, itu kan ku pakai untuk melayani Tuhan. Jangan tunggu kalau kita sudah tidak berdaya. Selagi kita masih kuat sehat, dan kita pakai untuk melayani Tuhan bersama kita. Jangan tunggu kalau sudah sakit, kalau sudah diinfus, kemudian dipasang kabel-kabel di rumah sakit tidak berdaya ini. Tuhan, saya ingin melayani Engkau. Sudah tidak bisa. Dan terlambat. Tuhan, sembuhkan saya. Ya, kalau saya sudah sembuh, saya pasti akan melayani Engkau. Ya, Tuhan sembuhkan. Lupa lagi. Tidak mau melayani itu. Banyak pelayanan yang dapat kita lakukan. Banyak orang-orang yang susah. Banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yang kita mau gunakan setiap talenta karunia yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, saya undang pemain musik. Jadi mulai sekarang, Bapak Saudara, biar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan hidup kita dalam dunia ini, ya, dengan berbuat hal yang sia-sia seperti orang dunia. Tapi kita mau menggunakan kesempatan di dunia yang terbatas ini
pasti hidup kita tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan pahala, mahkota yang kekal dalam kerajaan surga yang mulia. Firman Tuhan, mari kita akan menyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Jadikan kami orang bijaksana Tuhan.